Kita kembali lagi dalam Info Show. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara ya tentang salah satu tokoh yang memang tidak asing lagi di telinga kita, di pandangan kita ya, yang sudah banyak sekali menghiasi sejarah sepak bola di Indonesia tentunya. Ya, sang legendaris yang dijuluki sebagai Roberto Carlosnya Indonesia. Bang Alexander Pulalo. Bagaimana kabarnya, Bang? Oke, baik, Mas. Baik, Bang ya? Ya, Sehat? sehat selalu. Di sosok Bang Alexander ini adalah sosok yang apa ya, yang memang di mata pecinta sepak bola ini memang tidak bisa kemudian dilupakan nih, tentang sepak terjang beliau dan kemudian berbagai macam prestasi-prestasi yang kemudian sudah banyak ditorehkan tentunya. Tapi sebelum kita bicara tentang prestasi, tentang semua yang sudah ditorehkan sama Bang Alexander nih, mungkin Bang bisa kita bercerita tentang kilas balik ini seorang Alexander Pulalo dalam sepak terjang sepak bola tanah air. Gimana nih Bang secara kilas baliknya nih Bang? Terima kasih. Saya awal mula karir di sepak bola dari umur 12 tahun. 12 tahun terus mewakili dulu di bilangnya Papua Irian Jaya. Irian Jaya. Sekarang balik jadi Papua ya. Siap. Jadi mewakili Irian Jaya dalam rangka Piala KNPI. Piala KNPI. Piala KNPI. Nah, main di Jakarta di Stadion Menteng. Waktu itu masih ada Stadion Menteng dulu. Stadion Menteng, Bang. Ya. Kayaknya kita belum lahir nih Bang. Yang lahir tahun 90-an kayaknya belum ada ya Bang ya? Iya, belum ada. Jadi di situ mulai karirnya, jadi kita antar provinsi kita main Piala KNPI, akhirnya kita runner up di Piala KNPI, langsung di seleksi waktu itu untuk usia PSSI usia 16 tahun. Itu PSSI disiapkan untuk timnas ya Bang? Iya, timnas PSSI usia 16, under 16 tahun. Under 16 tahun? Ya. Oke, berarti usia yang cukup muda ya Bang? Ya, cukup muda. Apa yang dimiliki oleh seorang Alexander di usia yang cukup belia, masih muda, kemudian dipercaya untuk bergabung dalam timnas? Ya, karena karir saya di sepak bola, jadi ya cita-cita saya pengen jadi pemain tim nasional yang buat Indonesia, membanggakan Indonesia ya. Dan sepak bola sendiri seperti apa sih Abang melihat sepak bola? Ya, sepak bola itu mungkin dari apa ya, kalau kita lihat mungkin dari turunan dari keluarga saya semua yang karena hobi sepak bola. Ya. Kalau laki-laki sepak bola, kalau perempuan voli semua. Voli ya. Jadi ikutin karir dari orang tua saya. Biasanya Bang, karena background keluarga juga ya memang cinta sport olahraga ya Bang ya. Betul. Sehingga memang diikuti juga oleh Bang Alex ya tentunya. Biasa disapa Bang Alex ya Bang ya? Iya, disapa Alex. Nama panjangnya Alexander Pulalo. Alexander Pulalo. Siap. Di masa-masa sejak pertama kali dipercaya bergabung dalam timnas, ya, itu bagaimana, apa yang ya mungkin kalau saya mungkin rasa bangga, terus membawa nama bangsa Indonesia untuk mewakili Piala Asia, Piala dulu dinamain Piala Tiger, sekarang jadi AFF ya, Piala AFF. Jadi zaman kita masih Piala Tiger. Udah berapa kali Bang Piala Tiger yang pernah berlaga Bang untuk timnas di Piala Tiger? Timnas itu saya membawa Piala Tiger itu 2 kali. 2 kali Bang ya? 2 kali. Iya. Itu dan untuk merah putih Bang? Ya, untuk merah putih. Untuk merah bangsa dan negara ya tercinta. Seperti apa sih Bang perasaannya bisa membela nama Indonesia berlaga dengan negara-negara lain? Aduh, kalau itu mungkin saya nggak bisa rasa bangga banget. Ya, apalagi Garuda di dada
udah rasa senang dan Mungkin semangatnya Sebagai- lebih luar biasa. sebagian orang mungkin Bang memandang bahwa ya mungkin bisa bergabung di timnas, Ya. berkompetisi dengan negara-negara lain dalam sepak bola. Mungkin sebagian orang berpandangan bahwa ya secara mungkin hanya untuk membanggakan personalitasnya dua. Tapi kalau abang apakah memang hanya Tapi kalau saya itu punya- nggak ada, saya punya ini sendiri. Jadi buat nama bangsa kita aja. bukan Jadi, personalitas, bukan buat pribadi. bukan buat, karena berasal dari Papua membanggakan Papua, bukan. tapi Ya, karena seutuhnya. seluruh buat bangsa Indonesia. Karena saya dilahirkan di Indonesia, jadi saya membawa nama bangsa Indonesia. Baik. Gitu. Selain tadi bang, selain Piala Tiger, Ya. yang kemudian sudah berubah jadi AFF. AFF juga bang pernah. AFF nggak ikut. Udah usia udah Oh, ini, iya, udah iya. mulai ini. Jadi nggak ikut di Piala Asia aja, ikut di Piala Asia. Ya memang sepak terjang abang di sepak bola itu ya saya belum tentu ini sih bang, belum mengetahui ini karena jarak usia kan bang ya. Usia, ya. Kita belum ada pada masa-masa abang. Benar. Kemudian ini kan menghiasi sepak bola Ya. masa-masanya kan bang. Ya. Jadi saya akibatnya saya banyak baca biografi tentang siapa sih benar sosok Alexander, menyaksikannya kemudian ini kita lihat banyak segudang prestasi bang. Sudah Mungkin prestasi di sepak bola Indonesia banyak. Ya. Apalagi dari usia 16 itu sampai masuk ke usia 19 dipilih jadi mengikuti program PSSI Primavera dulu di Italia. masih waktu awal-awal masuk bang, Waktu awal masuk. dipercaya ke Italia. Ya, jadi di TC selama di Italia itu 2 tahun kita. Berapa orang tuh bang perwakilan dari Indonesia bang? Dari Indonesia itu mungkin sekitar 30 orang ada. Ya, itu terseleksi ya bang ya? Ya. Dari banyak. Dari Sepak bola, seluruh Indonesia diseleksi yang terbaik dipilih. Oh, Jadi mau apa? Pemusatan latihan di Italia. lewat seleksi yang ketat ya bang ya? Ya, seleksi. Dan abang kalau menjadi salah satu Salah satunya. yang kemudian dipercaya. Ya. Ini banyak sekali sih yang kemudian yang sudah dilakukan oleh seorang Alexander Pulalo tentunya ya. Prestasi yang begitu banyak di sepak bola dan mewakili Indonesia itu menjadi nilai tersendiri Bang. Ya, tersendiri. Dan karir saya itu selama jadi pemain sepak bola itu mungkin klub-klub yang klub-klub besar Liga Indonesia banyak yang minat waktu itu ya. Jadi saya semua klub ini saya udah merajalela lah. Udah rasakan semua Ya. klub-klub Indonesia Bang ya. Klub. Arema Yang ya. pertama klub Semen Padang, ya, saya ikut di Semen Padang. Setelah Semen Padang pindah ke klub Pelita Jaya. Oh, Pelita Jaya. Dari Pelita Jaya pindah ke PSM Makassar. Makassar. PSM Makassar pindah lagi ke PSIS Semarang. PSIS Semarang, setelah PSIS Semarang pindah ke Persija, diambil di klub Persija. Ya. Persija Jakarta. Setelah dari Persija pindah lagi ke Persib Bandung. Udah melalang buana di berbagai macam klub-klub Indonesia. Ya, benar. Jadi banyak yang bertanya nih Bang. Eh, Kalau misalnya seorang Alexander sudah mencicipi berbagai macam klub-klub besar di Indonesia, tapi kok kemudian belum pernah misalnya membela klubnya sendiri. klubnya Daerah sendiri. dari Papua kan Bang ya? Ya, Belum pernah Persipura baru pernah dibela. Bang. belum pernah saya. Kenapa eh, Bang? Tempat karena- Karena apa ya? Karena dulu dari usia muda saya udah merantau di Jakarta. Oh, Jadi ya ikut di klub-klub daerah di Jawa aja. tapi pernah ditawarkan Bang kalau ke sana Bang? Ke klub Persipura. Pernah ditawarkan karena kalau saya ke sana lagi paling di sini ketinggalan sekolah apa ketinggalan betul karena ini. Jadi saya bilang saya tetap di Jakarta Itu aja. masa-masa itu masih masa sekolah ya, Ya Bang? masih sekolah, masih SMA lah. Jadi yang fighter ya.
Masih di usia yang cukup yang sangat bukan cukup tapi sangat muda. Bisa dipercaya menjadi pemain timnas. Tapi Bang, sejak kapan nih Bang kemudian berhenti gulung sepatu dalam sepak bola nih Bang? Ya, saya berhenti gantung sepatu itu terakhir di tahun 2011 pas terakhir di tim Mitra Kukar Kalimantan. Tim Mitra Kukar ya. klub terakhir Bang, Klub terakhir. last club ya. Ya, Last Club. 2011 terakhir. Alasannya apa itu Bang? Karena usia udah Usia ya. di atas kepala 3, mungkin klub-klub udah mungkin kurang minat. Iya. Akhirnya saya mutusin berhenti di Baik. Ini ada yang kelewatan nih Bang. Tadi di awal kan Bang saya sebut nih Bang Alexander Pulalo adalah seorang yang kemudian dijuluki sebagai Roberto Carlos Indonesia. ya, Kalau di barat ini kan Roberto Carlos ya kan ada di Brasil Bang ya. ya, Salah satu negara yang memang sepak bolanya diakui ya Bang ya. ya. Tapi Indonesia pun juga memiliki Roberto Carlos. Jadi apa kemudian Abang dijuluki sebagai Roberto Carlos nih, Bang? Julukan Roberto Carlosnya Indonesia karena apa? Mainnya tipikal sama seperti Roberto Carlosnya Brasil. Jadi saya kan posisi saya itu bek kiri. Iya. Bek kiri tapi tenaganya luar biasa. Naik turun Naik turun ya. Serang balik lagi Ya. serang balik ya. Kita menyerang dan naik, saya bantu naik. Bertahan, kita bantu bertahan. Sometimes jadi kadang-kadang jadi Saya sayap. sayap kiri, kadang jadi back gitu. Jadi napasnya kuat, jadi bisa turun naik. Dan itu Kenapa? jadi dijuluki Roberto Carlos. semua Roberto Carlos. Roberto Carlos Indonesia. Iya. Tapi katanya Bang, apa gini kalau main bola dulu itu kasar juga ya Bang? Gimana tuh Bang? Ya, memang mungkin itu sudah karakter. Karakter ya. Karakter. Tidak jarang kartu kuning Iya. bisa banyak kartu merah Ya, juga. memang benar. Karena apa? Saya prinsip saya itu pertama saya lawan itu saya gertak duluan dulu. Lawan itu masih berani apa enggak nih? Gitu jadi. Diterap dulu ya Bang. Ya, ini dulu biar nggak berani dia naik di ini pertahanan saya. Begitu. Jadi saya sengaja saya kerasin dulu. Kerasin dulu ya Bang. Tapi kalau masih melawan lagi nih gimana Bang? Tapi kan karena saya membela klub itu karena memang dikontrak digaji dari klub itu, jadi saya bela mati-matian sama klub itu. Memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik. Apalagi klub aja harus dibela mati-matian. Ya, Apalagi kalau negara memanggil Bang. negara lebih ini lagi, Lebih gila lagi. lebih dalam. Apapun nyawa jadi taruhan Bang. Ya, benar. Yang penting Karena kan merah putih, bawa nama merah putih gitu. Garuda di dadaku ya Bang. Ya, Garuda di dadaku. Jadi apapun kalau lawan pokoknya lawan boleh lewat tapi bola Lawan boleh lewat, bola jangan. Bola- Kalau bola boleh lewat, lawan jangan. Itu prinsip saya. Iya. ya demi merah putih Bang ya apapun akan dilakukan. Iya, betul. Luar biasa nih filsafat permainan sepak bola seorang Alexander Pulalo. Tidak hanya kemudian ikut berkompetisi secara personal, tapi kemudian juga berkompetisi untuk Indonesia yang membela timnas. Selain sebagai sebuah kebanggaan tersendiri, juga adalah wujud cinta Tanah air. tanah air ya. Nasionalisme harus ya Bang ya? Harus itu penting. Makanya sekarang ini udah anak-anak usia 22 yang sekarang berlaga di SEA Games sekarang. Saya harap mereka lebih ini lagi membawa nama Indonesia. Saya harap mudah-mudahan bisa mendapat medali emas di SEA Games. Siap. Tadi kan udah masuk final ya Bang ya? Oke, udah masuk final, tinggal selangkah lagi. Baik. Iya Bang. Sekarang kan Bang udah
2011 sudah selesai ya bang ya. Apa nih bang aktivitas setelah selesai dari Oke. bola itu bang? Saya setelah gantung sepatu, saat ini kesibukan saya yang pertama ngelatih sekolah sepak bola SSB, ya. SSB, Ya. Kedua, ya dari situ kan namanya SSB itu kan gaji nggak terlalu gede kayak di klub ya. Iya ya bang. Ya itu kan namanya SSB itu iuran dari anak-anak ya, Iuran nggak anak ya bang ya. buat mungkin dipikir-pikir buat kebutuhan ini dapur juga kayaknya kurang. Kurang Ya kan? Makanya cari kerja sampingan ya, sampingan ya bang ya. ya, Ngelatih tapi ya sambil kerja sampingan. sampingan juga ya bang ya. Ya, Katanya maaf ya bang ya. ya, Katanya abang juga setelah pensiun dari sepak bola juga pernah jadi supir truk, supir Ya, benar. stasiun televisi. Saya pernah setelah berhenti di tahun 2011 nganggur mungkin 1-2 bulan gitu, ada yang nawar di salah satu TV swasta Di ya, swasta. di Metro TV, disuruh jadi supir. Saya bilang oke, coba, saya coba. Kenapa bang jadi supir bang? Bukankah abang adalah seorang legendaris sepak bola bang? Ya memang mungkin di Metro itu mungkin dibutuhkan di tempat yang itu, jadi ya udah saya ini aja. Saya kan kerjanya apa aja lah, Yang penting kerjain dapat yang penting rezeki. halal ya, penting ini. Tapi Gitu. saya masih ada pikiran yang ini kan, bukannya di tempat bisa Ya memang beraktivitas di tempat sepak bola. tadinya kan Tapi ke stasiun kan, stasiun televisi. saya pikir itu mungkin dikasih tempat yang ini enak kali, tahu ini dikasih tahu di sopir mau jadi sopir. Ya udah, saya coba. Iya, Jadi iya. sopir liputan aja. Ya. Wah, seorang legendaris yang kemudian hari ini cerita beliau tadi Bang Alex pernah menjadi supir dan seterusnya di salah satu stasiun televisi kan. Iya. Bagaimana hubungan PSSI dengan Ya kalau kita lihat, ya jangankan saya, dari senior dari saya itu banyak yang gitu ya. Kalau di Indonesia cuma kurangnya saya lihat itu pemain yang pernah membawa nama bangsa Indonesia, mungkin kayak pas setelah mungkin lagi aktif-aktifnya dibangga-banggain. banggain. Ya, setelah udah pensiun, udah begitu saja. Saya kadang kan seperti ditelantarkan begitu. Ya, ditelantarkan begitu saja. Harusnya kan kayak seperti di luar Harus negeri. ya, Di luar negeri kan mereka tetap ini terus diapresiasi ya, Bang, ya? Ya, diapresiasi semua. adalah posisi tempat-tempat yang kemudian Ya, mereka bisa berekspresi, Ya. bisa berbuat sesuatu kan. ya begitu. Tapi Indonesia Indonesia karena pas waktu masih aktif, masih jaya-jayanya diangkat-angkat ya, Bang. diangkat-angkat. Setelah itu after that ya sudah selesai. Udah di situ. jadi after that let it go, biarkan mereka pergi. Ya, apa yang dipikir abang kalau melihat situasi semacam itu bang? Setelah kalau masih masa-masanya dibangga-banggakan, setelah itu kemudian dibiarkan aja begitu aja. Ya, Gimana itu bang perasaan abang? ya mungkin ya semuanya tergantung dari pemerintahan bangsa Indonesia kita. Kalau mereka ada kasih kesempatan buat mantan atlet-atlet, ya mungkin lebih bagus lagi. Gitu. Ya saya harap mungkin kedepannya mungkin mantan-mantan atlet yang pernah membawa nama bangsa itu ya tolong dihargai. Ya apresiasi. Gitu Ya. aja. Ini jadi satu refleksi ke depannya ini memang masih banyak yang perlu dievaluasi ya bang ya. Ya betul. Apalagi kita tahu ya bahwa olahraga yang paling banyak penggemarnya seluruh dunia itu cuma satu, itu sepak bola ya bang ya. Sepak bola ya, betul. Sepak bola pertama, kedua bulu tangkis. Maka ketika pemain-pemainnya kemudian
sudah banyak berkontribusi, Ya. melahirkan prestasi-prestasi, Ya, dan betul. itu semua hanya untuk karena Merah Putih, untuk karena Garuda, Indonesia, Ibu Pertiwi. Itu Ya. bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Butuh pengorbanan, Ya, betul. butuh kerja keras. Harusnya ada keseimbangan, ada reward, ada penghargaan tersendiri. Betul. Baik. Ya. Closing statement Bang, harapan Abang nih ke depannya nih kan, agar mungkin saja sudah terjadi kepada generasi-generasi senior-senior yang sudah pensiun di sepak bola ya Bang ya, yang merasakan Ya, seperti diabaikan, yang merasa seperti ditinggalkan, dibiarkan, ditelantarkan begitu saja. Masa-masa jayanya, masa-masa berbakti kepada Pertiwi lewat membela timnas hari ini, kemudian setelah itu diabaikan. Apa Bang harapannya ke depan itu melihat? Ya, harapan saya buat anak-anak yang muda sekarang mungkin yang berprestasi di sepak bola dan pernah membawa nama bangsa, ya saya pikir mungkin ada kerjaan yang ditawarkan, kerjaan lebih bagus, ambil ke situ. Itu kan karena buat masa depan. Ya. Kalau kita mikirin di karir di sepak bola aja, nanti kan karir sepak bola kan nggak seumur hidup. Ya, Kecuali ada sepak bola. batasnya. Kecuali sepak bola mengikuti seperti di barat ya Bang ya. Ya, Setelah pemainnya pensiun gulung sepatu masih diapresiasi. masih diapresiasi. Kalau di Indonesia begitu nggak ada udah. Jadi kalau ada masih aktif main bola, ada tawaran, lebih baik Ambil aja, Bang. Lebih jelas, lebih pasti untuk masa depan. Ya, betul. Itu aja. Ada Baik. harapan saya. Terima kasih Bang Alex. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bang ya. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di channel Enpol Show. Oke, terima kasih. Dadah. Baik.